Waktu itu saya nggak ada warga negara, selama stateless. Belum ada warga negara Indonesia saat itu. Nggak kasih. Kenapa? Bapak saya di Kuomintang punya. Ya mau, ya oke. Yang datang ke Taiwan kebanyakan Kuomintang ya. Dari Jakarta. Jakarta nih. Di Pontianak, Lahir di Pontianak. tinggal di Solo, terus tinggal di Jakarta, Ah. terus dari Jakarta pindah ke Taiwan. 在丹永标有2个船，一个到大陆的，一个到台湾的。 Mereka adalah Tionghoa Indonesia yang memilih pergi ke Taiwan di tengah gejolak politik Indonesia pada tahun 1960-an. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya, lalu memulai hidup baru di pulau yang terasa asing bagi sebagian dari mereka. Selama ini, aku sudah cukup sering mengunjungi komunitas Tionghoa Indonesia yang repatriasi ke Tiongkok daratan pada era yang sama. Mendengarkan ratusan kisah tentang perpisahan, perjalanan menuju tanah leluhur, hingga bagaimana mereka membangun kehidupan baru di sana. Namun kali ini, aku mencoba menelusuri kisah yang berbeda. Kisah mereka yang memilih pergi ke Taiwan alih-alih pulang ke Tiongkok daratan. Gelombang sejarahnya sama, latar belakangnya pun tidak jauh berbeda. Tetapi pilihan tempat berlabuh ternyata membawa mereka menuju kehidupan yang berbeda pula. Meski menjalani kehidupan yang berbeda, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang, jejak Indonesia. Kadang jejak itu muncul lewat logat yang masih tersisa, masakan Indonesia yang masih dimasak di rumah mereka, hingga lagu-lagu lama yang masih mereka ingat dan nyanyikan puluhan tahun kemudian. Lewat perjalanan kali ini, aku ingin mengajak kalian melihat lebih dekat kehidupan mereka di Taiwan. Bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik, melainkan memahami satu lagi kepingan sejarah tentang orang-orang yang pernah menjadi bagian dari Indonesia sebelum akhirnya menjalani babak baru kehidupan mereka di pulau ini. Mari kita dengar langsung cerita mereka. Halo semuanya, dari New Taipei City, Taiwan. Kali ini kita bakal mengunjungi IOCA atau Indonesian Overseas Chinese Association yang ada di Taiwan. Sebelumnya aku sudah membuat begitu banyak dokumentasi tentang Huiqiao atau Tionghoa perantauan Indonesia yang kembali ke Tiongkok di era 1960-an. Nah, kali ini kita bakal mengulik cerita dari para Huiqiao yang ada di Taiwan. Karena pada masa itu, ada sebagian Tionghoa Indonesia yang repatriasi ke daratan Tiongkok dan sebagian lagi repatriasi ke Taiwan karena situasi politik pada masa itu. Nah, sekarang aku sudah berada di depan kantor IOCA. Kita langsung aja masuk ke dalam sana. Nah, ini sekarang aku sudah berada di dalam kantor IOCA. Mereka punya kantor gitu ya. Dan ada ruang serbaguna juga. Jadi biasanya di ruang serbaguna ini para sesepuh bahkan mengadakan berbagai acara. Dan ini dengan sekretaris dari IOCA, Annie 你好。你好，那我今天想了解一下你们这个印尼归侨协会的大概情况吧。好，印尼归侨协会成立现在已经有68年了。那我是2代。侨二代哈。侨2代哦，那妈妈也是从雅加达过来的，所以呢，因为妈妈是前一任的理事长，所以我觉得说2代有这个使命，可以把这个印尼归侨协会能够永续下去。所以我在这边投入大概有8年的时间，蛮长的一段时间。那也是希望说，这个协会需要年轻一代的耕耘，能够让这个协会能够发展得更好。那你们现在这个印尼归侨协会大概做了一些什么？我的希望啊，我的期望是能够作为台湾跟印尼的一个桥梁。那我们能够帮助印尼的侨生或者是本地生能够来到台湾念书。那另外就是我们也是让这个侨界能够在这个地方能够更为融合，然后提供一些相对的我们可以做我们的服务啊，能够让这个印尼的所有的华侨在台湾能够有一个连结的地方。我们其实在当中搬家搬了大概快20次，
从成立，然后一直搬家，然后一直到1986年才买下这个将近100平的场地，因为那时候想说要聚会，你怎么样能够提供一个场地给大家？当时的老前辈们，他们就可能集资，然后把这个地方买下来了。是不容易，因为那时候。在1986年那个时候，大概花了500万新台币，蛮大。那个时候对，那个时候那笔钱已经很大，那时候蛮大的一笔钱。然后，前辈们先垫资啊，然后再慢慢看看怎么样能够这个钱能够先把这个地方买下来再说。然后这个是多功能厅是吗？可以这么说吗？对，这是我们的多功能厅，我们平常的会议或者是庆生会，我们都在这里举办。然后这边大概可以容纳60-70位。在台湾大概有多少老归侨？现在有没有统计？老归侨其实南部比较多，台北我们现在能够掌握的大概也是。大概只有200-300吧，然后我们最多的时候有1200多位会员，所以老归侨们还经常聚在一起，然后举办一些活动哈，就在这个地方。对，我们1年会办一次大会，那人数大概都在300多，300-400人左右。这边呢，就是每个礼拜天我们会在这边唱歌、跳舞，所以待会就可以。今天也会有是吗？今天也会有，对。还有这个印尼的国徽，其实也是要让大家再一次回味跟提醒大家，印尼的国徽的含义。对，我觉得这个含义蛮对于不了解印尼的这个朋友来说也蛮重要的。对，是。早期来就是对于我们印尼归侨有蛮大贡献的。的前辈们，那我想请我们的前任的理事长，也是我的妈妈，阿姨好。对，你好。您还会说印尼语吗？Bisa bahasa Indonesia? Bisa, tapi nggak gitu lancar ya. Wah, masih lancar ini, masih bisa. Udah umur berapa, Bu? Umur 88. 88? Iya, Pak. Masih segar ya? Dari Indonesia dari mana, Bu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta, ya. Datang ke Taiwan tahun berapa? Tahun 1960. 1960. Lagi sekolah tutup. Sekolah Tionghoa tutup ya? Tutup. Terakhir kan lagi ribut. Kan dulu kan ada gimana ya? Ada 2 kelompok. Ada yang balik ke Tiongkok. Daratan Tiongkok, ada yang ke Taiwan. Ibu pilih ke sini dulu? Saya pilih ke sini karena saya punya cucu datang dulu ke sini. Jadi dia bilang kata Taiwan enak. Emang negeri-negeri nggak semuanya bagus sekali. Iya, benar. Di sini bisa aman, asal aman aja. Jadi tahun 60 datang ke Taiwan itu naik kapal ya? Saya mah naik kapal. Bayar sendiri, pakai uang sendiri? Saya emang nggak bayar. Nggak bayar? Kok bisa? Karena di kapal itu ada dokter, nggak ada suster. Oh, nggak ada suster? Nggak ada suster. Dia bilang katanya kalau ada orang sakit apa mengambil obat apa ya, nggak ada orang ngantar. Jadi dia bilang katanya saya diizinin jadi suster. Kerja di kapal? Kerja di kapal, jadi nggak usah bayar tiketnya, jadi gratis ya? Iya, gratis. Oke, kita lihat nih Bu. Ini dulu nih pendiri dari ini Kui Chao Siehui ya? Sebelumnya beli rumah ini, ini bapak-bapak ini ya, ibu-ibu ini jadi nyumbang uang. Oh, beliau-beliau yang nyumbang uang. Nyumbang uang, beli rumah ini. Oh, di Indonesia masih banyak family, Bu? Ada adik. Ada laki tahun depan meninggal. Oh, tahun lalu ya meninggal. Sekarang masih ada 2. Ada perempuan masih
Adik perempuan masih ada? Ada di sini satu di Jakarta, di Surabaya. Surabaya. Satu Surabaya. Dulu sering ke Indonesia, sering balik ke Indonesia. Tiap tahun. Tiap tahun balik kan? Iya. Tiap tahun. Iya. Karena masih bisa jalan ya. Iya, masih kuat dulu ya. Masih kuat. Sekarang udah nggak kuat. Bisa lah. Ya. Nah, Ibu begitu datang ke Taiwan, jadi apa? Kerja? Langsung kerja atau gimana? Dia bilang katanya sebetulnya mau sekolah. Iya. Terakhir ya karena dari Indonesia emang nggak gitu, agak susah gitu. Oh iya. Agak susah jadi Iya. mau bayar apa. Jadi nggak jadi sekolah. Nggak jadi sekolah. Jadi pulang juga udah umur 23. Umur 23 datang ke sini ya. Iya. Ya jadi udah nggak sekolah. Kerja. Nggak kerja juga. Nggak kerja. Jadi di Cesau orang Cesau Ciehun lah. Oh, menikah sama orang sini, orang Taiwan. Orang Chungpo. Oh, orang Chungpo. Dia Hubei punya. Oh, dari Hubei. Dari Hubei punya. Iya. 在印尼归侨，现在大部分都是当时的这些老大哥大姐们，来到台湾成立了这个协会。那二代呢，对于这个协会的感情连结没有那么深。老实说，那我们要把这个协会要怎么样永续？我觉得这个年轻人的这个蛮重要，对我们来说，对协会来说蛮重要，所以我们成立青年部。那青年部也是去年成立，然后由现在目前我们有青年部有3位，dari Indonesia? Ya, dari Indonesia. Indonesia dari mana? Pontianak. Ya. Terus kuliah di sini sekarang? Sebelum aku kuliah itu aku SMK di Taiwan. Oh, SMK. Chongqing High School. Nah, dan aku setelah tamat itu aku langsung naik kelas ke kuliah di Taiwan. Sekarang baru kelas 1 semester 1. Semester 1 ya? Ya. Tahun pertama nggak ya? Iya. Oke. Awalnya kok bisa datang ke ini Guiqiao Xiehui ini? Itu karena aku dulu datang itu aku agak telat datang karena visaku ada masalah sedikit dan aku diundur undur 1 minggu. Di hari itu di dalam pesawat temanku ada yang salah satunya murid dari ini Guiqiao Xiehui tanpa udah. Iya. Ya, dia pas selesai karantina dia ajak aku datang ke sini. Jadi ajak aku datang ke sini, ajak aku makan-makan dan pas itu ada cici-cici dan koko-koko yang ngasih tahu aku Taiwan itu ya, gimana cara hidup di Taiwan atau cara adaptasi di Taiwan. Jadi kami ngomong-ngomong di situ dan di beberapa bulan kemudian pas ada acara di Fasinche, itu acara Buddha Myanmar, acara festival Buddha. Aku diajak ke situ buat bantu-bantu dan kenal banyak koko-koko cici yang udah lama di Taiwan. Oke. Nah, aku bantu kayak ada satu bazar gitu, kita mengenalkan Indonesia. Nah, dari sana baru tahu yokai ini ya? Iya, dari situ baru tahu yokai ini. Dan baru taunya karena diajak teman buat makan ke sini juga. Jadi yokai itu sangat welcome kepada murid yang baru datang buat ajak mereka datang sini main atau diskusi. Jadi memberi banyak bantuan juga ya untuk murid-murid dari Indonesia, mahasiswa dari Indonesia yang baru datang ke sini gitu ya? Menurut aku sangat. Oke. Jadi peran dari Qingnian Bu, perannya apa di sini? Perannya ya kan yang kita tahu kan Akong Ama di sini kan nggak terlalu paham tentang teknologi ya, apalagi mereka ingin bantu murid di Taiwan ini, murid Indonesia yang ada di Taiwan, tapi mereka nggak tahu gimana cara sebar informasinya. Contoh seperti beasiswa, beasiswa itu dulu sebelum aku datang dengan Akong datang itu dikasih tahu pakai sekolah ke sekolah gitu. Kayak aku ada kenal murid ini, aku kasih tahu murid ini, suruh murid ini bantu aku kasih tahu lain. Kalau ada Qingnian Bu kan kita bisa bikin website yang udah jadi sekarang, bikin website kasih tahu pengumuman, ada Yoka, ada bantuan beasiswa, bisa bantu buat mereka lebih meringankan hidup ya. Terus urus sosial media mereka juga. Ya. Terus juga kita kayak bikin acara buat ajak mereka main biar buat peduli tentang hidup
murid Indonesia yang ada di sini lah. Oke. Yang di sekitar sini ya. Jadi IOKA ini ada memberikan beasiswa juga ya? Ada. Setiap tahunnya ada memberikan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang kuliah di Taiwan. Mahasiswa dan anak murid SMK. Ah, anak murid SMK juga. Ya. Kalau misalnya ada kejadian yang tak terduga, IOKA kadang membantu juga. Tahun ini kami udah buat rencana kurang lebih bisa membantu 3.000 sampai 5.000 NTD buat kalau misalnya emang ada keperluan khusus yang tidak terduga ya. Iya. Ya bisa hubungi IOCA atau kontak IOCA lewat website atau apa buat biar kita bisa bantu mereka. Jadi bagi murid Indonesia itu nggak perlu takut kalau datang ke Taiwan itu, wah aku sendirian, aku nggak tahu Mandarin, aku takut gitu. Aku kalau misalnya aku jatuh sakit gimana? Ya bisa hubungi IOCA. Itu peran kami ya buat bantu orang tua ini lebih gampang membantu murid-murid yang ada di Taiwan. Karena IOKA ini juga punya dana sendiri ya? Ya punya dana, dana dari sumbangan Indonesia maupun Taiwan. Jadi digunakan untuk membantu mungkin mahasiswa, para murid yang ada di sini juga. Betul. Tapi selain dana itu banyak akong ama yang udah dulu berbisnis atau sekarang jadi dokter gitu mungkin bisa bantu lebih dalam pengalaman atau bisa bantu didikan kepada murid-murid gitu. Oke. Nah ini dengan ketua IOKA ya? Iya. Dengan Bapak Chen. Chen Liang Fong. Ya, Bapak dari mana Pak Indonesia ini? Dari Medan. Dari Medan. Sama kita ya Medan. Ya, gitu. Medan di mananya Pak? Saya lahirnya di Lubuk Pakam. Oh, Lubuk Pakam. Udah itu waktu udah umur 8 itu pindah ke Kampung Lalang. Kampung Lalang Bapak tahu kan? Iya kan tahu lah Kampung Lalang. Kampung Lalang itu dekat Songgar sana kan? Iya. Udah itu kalau ada ke Metodis. Metodis. Nah, Medan itu luar. Datang ke Taiwan umur berapa Pak? 67. Tahun 67. Udah 59 tahun. Oh, di sini udah 90 tahun. Datangnya satu keluarga. Enggak sendiri. Sendiri? Ya. Buat sekolah? Ya. Sekolah Kedokteran. Saya pernah kuliah pernah di Metodis. Universitas Metodis. Di Medan, Medan. ya? Iya. Waktu itu pernah udah itu 1 tahun belum 1 tahun Iya. Udah itu kan berangkat ke Taiwan. Kok bisa berangkat ke sini Pak? Karena waktu itu tahu keadaan di Indonesia waktu itu stabil kan? Oh, kurang stabil. Nggak stabil. Tahun Jadi 67. waktu itu saya nggak ada warga negara, selama stateless. Belum ada warga negara Indonesia saat itu? Nggak kasih. Belum dikasih? Nggak kasih. Nggak dikasih? Kenapa? Kok saya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Waktu itu kan politik. Ya benar. Nggak dapat warga Indonesia. Udah itu saya pernah menjadi guru di Angkestori Metodis, Angkestori Tak Sestomo. Jadi itu saya mengajar nggak 1 tahun lah. Udah itu udah terima Taiwan, ke kuliah kasih aku dari Taiwan. Saya udah datang sini. Oh, datang sini. Jadi udah sini dia udah minta paspornya, udah kasih. Paspor Indonesia, nggak kasih warga negara Indonesia. Jadi dia bilang paket status nggak warga negara. Jadi saya udah minta paspor nggak dapat. Waktu mau kuliah di Taiwan, ya bolehlah kasih satu A-formnya kertas itu paspor saya. Udah itu saya ada ke Taiwan. Tapi ya ada tahan jam kan kalau kalian pulang nggak dapat pulang Indonesia lagi. Oh, begitu keluar nggak dapat pulang Indonesia. Jalan. Saya one way ticket aja namanya. Itu surat jalannya buat sekali pakai aja ya. Pakainya. Jadi saya dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Taiwan. Jadi nggak boleh pulang lagi. Nggak pernah pulang lagi. Nah, itu saya mau udah tamat kedokteran, mama saya sakit berat. Jadi bapak tulis sama saya, kalian harus datang pulang. Kalau enggak bisa jumpa mama kita. Jadi saya udah minta izin dari Indonesia kan. Jadi waktu itu Indonesia sama Taiwan ada perdagangan. Hubungan perdagangan. Mulai. Saya dapat visa kasih saya. Visa Indonesia. Dari Indonesia. Saya masuk dari Indonesia dari Jakarta dan ke Medan 1 minggu aja. Saya meninggal. Waktu itu. Tapi sempat ketemu ya? Ya ketemu. Oh tapi dia udah stroke. Udah stroke dan enggak. Jadi nggak tahu saya sehat juga lah. Waktu kita jumpain. Berarti dari Indonesia ke Taiwan, sampai di Taiwannya dikasih kewarganegaraan sini langsung? Ya, tapi warga Taiwan harus jadi militer. Wajib militer? Ya, waktu tahun kalau di Taiwan.
Berapa tahun wajib militer? Kalau hitam waktu militer harus 2 tahun. Oh, 2 tahun. Waktu itu saya udah masuk fakultas, kuliahnya udah tamat, belum tamat harus dilatihan. Latihan militer. Gini kalau di Taiwan, jadi udah dapat kartu penduduk Taiwan harus jadi wajibnya waktu itu. Jadi saya kerja di rumah sakit. Di rumah sakit? National University, saya belajar kedokteran. Iya. Jadi saya jadi radiologi. Oh, radiologi. Iya. Wah, hebat ya. Jadi kita udah saya jadi dokter sampai sekarang. Sampai sekarang? Belum pensiun? Belum. Umur berapa Pak sekarang? Dan nengok saya umur berapa deh? 60-an paling-paling? 60-an? Aduh, terima kasih deh. Udah lewat 70 Pak. 70 udah? Lebih. Tapi masih segar ya? Segar. Nggak kelihatan loh 70-an. Ya. Sudah dekat 80 udah. Iya. Sama ya? Kita ada 2 sama. Kalau ini dengan Bapak, siapa Pak? Bapak Lee. Wakil Ketua IOKA ya? Wakil Ketua. Bapak dari mana Pak? Jakarta. Jakarta. Kesini tahun? Itu 60 lah, sama itu. Oh, itu yang gelombang tahun 60. Yang PP 10 itu ya? Iya, PP 10. Dari Jakarta. Saat itu kok bisa pilih ke sini Pak? Kan ada sebagian juga yang ke sana juga ya? Ada anak saudara ada ke sana punya. Ke Talu. Ada. Bahkan kita ke sini. Kita kalau ke sini kan mesti bayar sendiri ya. Oh, bayar sendiri. Kalau ke sana kan nggak bisa bayar. Dijemput pemerintah sana? Iya benar. Dijemput. Bayar sendiri, naik kapal apa? Masih ingat? Sama tadi ya itu ada. Dari ketangnya. Satu kapal tuh 2000 lebih orang. Katanya 2000. 900. Wah, banyak juga ya. 呀， 那坐船坐了多少天啊？ 9天。 9. 9 hari. 哎， 9 hari. 那天刚好有两个船在丹雍漂，有2个船，一个到大陆的，一个到台湾的，同一天呐、同一天开，同一天开。他是说这两批这2艘船是最后一批了，不能再有了，就让那是还记得几号吗？几月几号8月30号。？8月30号。 9月9号到台湾。他从印尼要到台湾的时候，不是要经过香港的海峡嘛？他在香港的外海停了2天才过来，所以9月9号到台湾。OK。所以变成30号，我记得最清楚了。 9月9号。 基隆港。到基隆港。 到基隆港。 Bapak dari mana Pak? Bogor. Hah? Bogor. Oh, Bogor. Orang Bogor ya? Masih bisa bahasa Indonesia? Udah lupa. Ini bisa juga. 70年的时候。tahun 60 juga? 我是46年回来。46年？还没有开始排华。 57。 那个时候您回来是为了读书还是？读书。哦，读书。读书。我回去的第2年就是47年了，民国47年了。就暑假的时候，金门炮战。八二三炮战。金门。 Waktu itu Quemoy sama Xiamen. Bom sama bom kali. Jadi terjadi bom itu. Krisis Selat Taiwan kedua bermula ketika Tiongkok Daratan membombardir pulau-pulau kecil yang dikuasai Taiwan, terutama Kinmen dan Matsu, yang letaknya hanya beberapa kilometer dari pesisir Fujian di daratan Tiongkok. Selama berminggu-minggu, ribuan meriam menghujani pulau-pulau kecil ini. Bagi Tiongkok Daratan di bawah Partai Komunis, operasi ini merupakan bagian dari upaya menegaskan klaim terhadap Taiwan. Sementara bagi Taiwan, pulau-pulau tersebut dianggap sebagai garis pertahanan penting di tengah situasi perang dingin yang sedang berlangsung. Amerika Serikat kemudian ikut terlibat dengan membantu pengiriman logistik dan perlindungan militer bagi Taiwan. Situasi sempat membuat dunia khawatir akan pecahnya konflik yang lebih besar di Asia Timur. Meski tidak berkembang menjadi perang terbuka berskala penuh, krisis ini memperlihatkan betapa sensitifnya kawasan Selat Taiwan sejak masa itu. Dan hingga hari ini, wilayah tersebut masih menjadi salah satu titik geopolitik paling penting di Asia.
所以那个时候我理解是分两派嘛，是吧？对，分两派分得很清楚啊，就是一个是亲共的，再一个是国民党的，是吧？ Kita punya saudara juga begitu, ada ke Palu punya, ada ke sini. Iya, jadi udah biasa dulu ya. Pada saat itu biasa ya. Iya. Nah, Bapak tahun 60 ke sini, kalau setahu saya yang di Zhongguo Dalu mereka begitu sampai ditempatkan di itu Huaqiao Nongchang, area pertanian sana. Nah, kalau di sini sampai di Taiwan, untuk pekerjaan, tempat tinggal tuh gimana? Kalau saya ya, saya punya bapak, mama ada saudara sini, dia kan dari Cirong, Ceko lah. Iya. Ceko lah, nggak. Jadi mau bikin itu rumah, mau buka pabrik. Iya, itu boleh. Boleh, tapi udah beli ya, beli tanahnya beli Cipaiping itu. Mau udah jadi, belakangan 亲戚不好了，一个亲戚，dia nggak bisa 过户，结果就是钱就没有了，就这样买。anak kan banyak kan kita. Jadi sebelum datang ke sini, saudaranya udah ada yang di sini. Iya, dia suruh pulang. Tadinya dia kan suruh mama pulang. yang dia nggak mau pulang. Saya suruh kita yang besar dan 2 orang kan yang sini sekolah gitu. Terus kirim duit ke sini, suruh mereka beli tanah apa gitu ya? Iya, dia suruh, kan kita sana ada jualan, ada tiga Sanjia Dian ya. Iya. Dia kan 赚钱的. Di Indonesia dulu. Iya. Ada 3 toko berarti. 3 toko. Banyak saya用的那个自己. Jadi begitu pindah ke sini semuanya dijual. Iya, jual. Ada yang kasih saudara punya, ada jual. Banyak kan dijual itu. Itu semua jual-jualan 钱拿过来 sampai Taiwan. Saudara kan suruh pulang. Iya. Mama saya nggak mau pulang. Dulu nggak mau pulang. Mau pulang kan anak-anak kita dulu di sana ada kan 9 anak. Iya. Semuanya pulang. Semuanya dibawa pulang. Bawa pulang sama wife segala pulang. Saudara beli pabrik, bikin pabrik, mau bikin pabrik gitu. Belakangan nggak bisa kohu lah. Kohu bilang betul. Kohu. Kita punya uang tuh kalau 1半以上tuh买地嘛，mau bikin pabrik. Habis semuanya. Nggak habis beli. So nggak ada kerjaan, jadi nggak ada kerjaan. Sama hari mesti makan. Iya. Mau sewa rumah, makan. Nah, duitnya kita 几年下来就没有，所以就很苦了，变得很苦。 Jadi pas baru balik ke sini semuanya bergantung sama diri sendiri juga ya. Sendiri. Cari kerja, mau usaha apa? Berdikari. Ya. Bebas berarti ya. Bebas, ya. Mau ngapain aja boleh. Boleh. Ah, oke. Makanya kita jadi habis 坐车3空了，每天都吃。 Iya. Anaknya begitu banyak, sakit ada begitu. Tapi boleh cari kerja juga ya? boleh. Tapi susah, kita nggak bisa Bahasa Tionghoanya dulu mungkin belum begitu bisa ya? Kalau kita nggak lebih bisa. Kalau itu kan Taiwan juga miskin. Dulu di Taiwan tahun 60, oh ya masih. Masih sama Indonesia enggak? Iya. Beda. Ya. Di Taiwan mulai majunya tahun 70-an, 80-an ya? 80 gini. Ya, waktu Jiang Jingko itu kan, barusan kemajuan. 十项建设namanya. Iya. Jalan tol, jalan apa itu barusan kemajuan. Baru dibangun semuanya. Waktu itu kan Taiwan juga kita datang ke sini tahun sangat miskin. Awal-awalnya susah juga berarti. Susah juga orang Taiwan susah juga. Oh. Ya. Semuanya sama lah, Ya, tahun sama 60-an ya. Ya. Jadi Santuan. kita untung di sini kan pemerintah tuh kasih kita pekerjaan. Ya. Yang kita waktu saya kuliah itu kan waktu summer atau apa itu kan kasih kerja, cari kerja kasih dia. Nah, enggak tahu namanya 工程队, tahu kan? 工程队. 工程队itu kalian kirim kemana? Jalan-jalan yang belum dibukain kita bantuin bukain. Oh. Waktu itu saya pernah kerja sama. Pernah kerja juga di sana. Juga. Ya. Jadi kasih duit kita itu kan sekitar. Jadi kita ada duit masuk, kita dapat gini. Waktu itu makanan di Taiwan juga murah. Sangat murah, apalagi di sekolah. Jadi waktu kita kuliah itu asrama itu ada kasih makan juga. Makanan harganya murah. Bapak sekolah ini dia sekolah dia apa? Di waktu sekolah itu untuk guru di sekolah. Khusus dia untuk guru. Jadi dia dapat ongkos juga. Namanya Sifan Nasi. Iya. Jadi mereka dapat bayaran pemerintah kasih dia. Tapi pas balik ke sini ada bantuan dari pemerintah nggak untuk para hotel? Ada dikit. Dia ada
Kalau dan Hwakiao itu anak Hwakiao itu kalau di fakultas itu kita bayarin itu lebih murah dari orang Taiwan, asli orang Taiwan. Dulunya. Dulu. Sekarang nggak ada lagi orang dulu kita dapat separuh gini lah. Potongan harganya gitu ya. Potongan harga. Kayak gini. Ada bantuan dari pemerintah. Ada pemerintah ibu itu mengatakan ada bantuan dari apa? Dari Amerika. Waktu itu kan pemerintah Taiwan jumpa orang pemerintah Amerika mengatakan waktu komunis sangat bahaya apa yang terjadi di Asia Tenggara, Asia ini. Jadi macam mana? Dia bilang kalian adalah masukkan murid-murid datang sini sekolah. Dulu kan perang proksi itu namanya, timur sama barat ya. Dua-dua itu kan. Sekarang nggak ada lagi lah. Waktu itu kan hebat. 我先跟你讲，杨校长他是从大陆到印尼去，他我是在大陆出生的。哦，在大陆出生的，是哪年出生的？我父母广东梅县原来是在摩里西斯啊。我的祖父母都在摩里西斯。后来我父母呢回到大陆去念书，念完了书以后，他们就结婚了。结婚正好啊，本来就要打算回到摩里西斯，后来我的堂兄弟伯父叔叔一大堆在印尼，他说你们跑到这么远去干什么？到印尼来？他说临时就到印尼去了，去印尼了，就改到印尼去了。然后要去的时候，发现到我出生了，在妈妈肚子里，所以路途还有危险了，要抗战了，跟日本的时候，就暂停。父母是2个人，大人先走，把我一个人丢在大陆，跟我祖母2个人在大陆。大陆什么地方的？梅县呢？梅县的。我是梅县。客家人。哈嘎。以前banyak orang Hakka。banyak orang Hakka。banyak。大概超过50%以上，我们会员里面的50%以上。Indonesia banyak orang Hakka juga， banyak。Hakka sama Hokkien 嘛。结果后来就留在大陆啊，就抗战了8年了。后来经过8年的战争了，后来共产党又来了，最后很乱嘛，赶快跑到印尼去。我1950年才离开大陆。1950年。1950从大陆跑到印尼了。跑到印尼。Bogor。然后在印尼待了多少年？待了7年。7年。然后回到印尼以后就开始继续念书啊。然后高中一毕业，马上就回台湾。那个时候那个左派的对我们那个斗啊，说你回台湾就送死了，打炮灰了。所以哇，经过很多的挣扎了。Nah ini Bapak dari mana nih? Dari Palembang ya? Palembang. Namanya siapa Pak? Saya Chen Qixin. Chen Qixin. Bapak Chen lah ya? 我姓陈。sama marga kita. Setan. Setan. Iya, Setan. Kembali ke sini tahun berapa Pak? Tahun 59. 59. Setelah PP 10 itu ya? Iya. Dari Palembang. Pulang ke sini sendirian atau sama keluarga? Dengan itu guru. Dengan guru? Iya. Guru dibawa guru sekolahnya? Iya, sekolah. Dia habis tutup sekolahnya, dia dengan bicara dengan bapak saya. Dia ngomong, saya anak kalau di sini bahasa Indonesia, saya mau pulang ke Taiwan, langsung mintanya ikut dia. Dia bapak saya si Kuomintang punya. Dia mau, oke. Yang datang ke Taiwan kebanyakan Kuomintang ya? Iya. Bapaknya takut dia jadi preman. Jadi dibawa ke Taiwan. Di Tamping Tamping. Oh, pernah jadi tentara? Tentara? Letnan. Oh, berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. 职业军人。 Wah, hebat nih ya. 小心哦，他还有枪哦，还有这个哦，还有这样哦，还有这个哦，那不能用了，生锈了。 Jadi 生锈了，他还可以。他在录影，他知道有枪哦，他已经生锈了。 Jadi family-nya semua di Indonesia?
Enggak, udah pulang semuanya. Udah ke sini Ya, semuanya? pindah ke sini. Habis saya pulang 10 tahun, dia pindah ke sini. Siapa saya. aja? Ibu. Ya, saya dengan adik-adik. Adik-adik semua udah ke sini. Sebetulnya bapak saya udah meninggal. Meninggal dan dia pulang. Jingnin. Dia dari Cianjur. Dari Cianjur. Nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Indonesia. Sudah lupa semua ya? Bohong. Oh, masih bisa nih, bohong. Dinyaho. Itu bahasa Sunda ya? Iya. Artinya apa, Pak? Artinya nggak tahu. Dinyaho. Dinyaho. Nyaho itu 知道. Nyaho itu udah tahu. Dinyaho yang nggak tahu. Bisa juga Bohong bahasa tuh. Sunda. Ini dengan Pak Edi ya? Edi. Pak Edi. Dari mana, Pak? Tebing tinggi Tebing tinggi. dekat Medan Siantar. Dekat lah dari Medan 1 jam sekarang. Tebing tinggi namanya Kota Lemang. Iya, Kota Lemang, terkenal Lemangnya. Terkenal. Saya tahunya ada 2 kota namanya Tebing Tinggi juga. Tapi Tebing Tinggi kita zaman saya dulu kabupaten termasuk Deli Serdang ya. Deli Serdang, ya Deli Serdang. Satu lagi di mana, Pak? Mungkin bisa tanya. Kurang tahu ya. Tanya engkau gua. Oh, Sama oke. Google. Google. Datang ke sini tahun berapa, Pak Edi? Tahun 74. 74. Kalau nggak salah 74 Liu Susannya. ya September gitu. September. Ya tahun 74 Datang ke sini untuk sekolah ya? untuk sekolah. Kalau saya langsung sekolah. Ya mungkin nasib-nasiban dapat ini khusus langsung ke universitas gitu. Oh, jadi nggak usah ujian saat itu? Ya, nggak kita usah. dapat Pausung lah. Pausung, ya, Pausung. Jadi dikirim dari Indonesia langsung ke universitasnya? Ya. Tapi itu juga nasib-nasiban. Makanya tadi saya cerita. Iya. Tadi saya cerita, kita waktu ke sini bisa sampai universitas negara. Iya. Kita rasanya malu juga. Karena kita kan nggak bisa saingan sama Orang lokal sini. Mereka mau masuk universitas negeri nggak begitu gampang. Iya, iya. Pengujiannya dan juga itu angka yang dimintanya Tinggi, sekali. iya. Tapi bagian yang Zhongwennya kita kelemahannya. Iya. Misalnya kita ada sejarah Tiongkok atau juga ada satu pelajarannya namanya Bofu Sixiang. 国父思想yaitu Sun Zhongshan 的这个三民主义的这个思想，itu saya nggak bisa Nggak ngerti ya, nggak paham. nggak ngerti maksudnya yang jagoan 2 tahun aja udah selesai dapatkan apanya Ya. grade-nya. Saya sampai ke 5 tahun ya Baru lulus mata kuliah itu. mata kuliahnya itu. Oh. Ya, maklum dah ya kita Iya, lain iya, dengan iya. orang lokal. Jadi Kui Chiao yang ada di Taiwan itu latar belakangnya berbeda semua ya? Kui Chiao-nya ya tentunya tiap zaman, tiap tahunan yang datangnya ya. Iya. Periode-periode itu lain-lain lagi ceritanya. Tadi ada yang tahun 60, Ada tahun 60, 66. Tak ke mereka sama Iya. Tajib ya tahun waktu itu zamannya dan juga situasi politiknya kan lain lagi. Iya, benar. Saya termasuk udah sampai sini udah aman, maksudnya Udah stabil lah ya. pusing Iya. karena engkau saya di sini duluan datang sini, engkau saya di bagian kedokteran. Jadi saya sampai di sininya menurut tempat penginapan dapat dormitory di universitas dan juga pemerintah banyak subsidi ongkos penghidupan juga. Ya, boleh bilang ngirit-ngirit sih bisa dah lewat. Bisa juga Ya, bertahan lah ya. Kita bertahan dan masih ada uang sisa beli motor bekasan ya karena tempat saya ke universitas kampus agak jauhan. Jadi memang tujuannya datang ke Taiwan pada saat itu untuk sekolah Ya, gitu untuk ya. sekolah. Saya sih langsung untuk sekolah. Tahun 70-an situasi di Indonesia udah mulai stabil ya itu ya? Begini, kalau tahun 70-an karena peristiwa Gestapo, Iya. ya itu kan saya bilang di tebing kan banyak pengusaha-pengusaha kan di anti ya. Kayak pabrik kecapnya orang tua saya kan pernah dirusakin Iya, ya, iya, atau iya, juga waktu itu tahun 70-an kita boleh bilang seluruh Indonesia ekonomi nggak kelihatan Oh. ya masa depannya kemajuannya Iya, gimana. iya, iya. Jadi kan di
wilayah saya itu teman sekolah di SMP selesai sana, bayangkan yang sanggup ya mungkin ke Jerman, ada juga teman ke Jerman sekolah, lanjutkan sekolahnya, ada yang jadi dokter di sana, ada yang ke Amerika juga. Ya, jadi terus terang kita ke Taiwan kan banyak subsidi dari pemerintahan. Pemerintah Taiwan sini. Ya, pemerintah Taiwan maupun di universitas kita dapat uang saku juga dikit deh. Iya. Dan juga dormitory dan juga bayaran pendaftaran di universitas. Jadi pada saat Bapak datang ke sini, boleh tanya Pak ya? Pada saat datang ke sini masih warga negara Indonesia atau? Saya masih warga negara Indonesia. Saat datang ke sini? Iya, saya masih pakai paspor Indonesia. Tiap tahun perpanjang. Ya, habis itu saya udah berkeluarga, istri saya orang sini. Iya. Baru saya lepas. Oh. Jadi warga negara Taiwan. Jadi apply paspor sini ya? Apply paspor sini. Oke. Jadi dapatkan pendaftarannya di KK ya, kartu keluarga di sini. Iya. Jadi sebagian besar family masih di Indonesia juga ya? Bahkan masih di Indonesia. Adik perempuan saya juga sekolah di universitas ini selesainya. Dia bagian sipil. Insinyur di Taichung. Tapi adik laki saya paling kecil, kita ada 4. 3 laki ya. Laki yang paling kecil dia sekolah di Amerika di Austin. Selesai di Austin. Sekarang di asuransi di Indonesia, di Jakarta. Oh, balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia, lanjutkan ini asuransinya. Oke. Manulife. Manulife promosi. Sorry. Gak apa-apa. Iya. Oh, jangan pandang. Edan. Brian tahu, Payen. Tahu nggak? Tahu ya. Dari Jakarta. Jakarta nih. Di Pontianak. Lahir di Pontianak. Tinggal di Bogor. Bogor tahu. Bikin ramai. Kota hujan. Iya, tapi wah bikin mewah sekarang. Ya. Karena bersih. Baru dari Jakarta ya? Dari Padang nih. Bogor, Jakarta, saya orang Bogor. Tapi kalau ngomong asal, saya asal Taiwan. Asal Taiwan. Suami saya orang Indo, saya di sini 50 tahun lebih. Hah? Aku 76. Lahir. Anak saya paling muda 50. Lahir di Taiwan. Memang orang Taiwan sini. Orang Taiwan. Nikah sama orang Indonesia. Ya. Cuma saya punya Indo bagaimana? Bagus, nggak kedengaran. Iya, nggak luntur ya. Tinggal di Indonesia berapa tahun? 50 tahun. 50 lebih. 50 tahun ya. 50 lebih. Dari tahun berapa di Indonesia? 73. 73 sampai tahun baru balik dong dari Indonesia. Ya, baru 2 start. Mau berapa tahun? Sini. Saya di sini karena orang tua saya, papa mama masih ada. Masih di sini. Tapi sekarang masih di Indonesia. Suami saya meninggal, saya sempat waktunya ke sini temani orang tua. Oh. Suaminya bukan saya, tahu nggak? Ya salah paham. Ini hari ngapa? Kenapa ya? Oh, orang Taiwan. Ini kenal ini dari Padang dulu. Dari mana? Padang. Oh, Padang. Jadi udah Tetanggaan ya. dia di Solo. Medan. Dari Medan juga. Saya juga besar di Medan. Oh, besar di Medan. Tapi di oh, tua Payen lah. Payen lah. Medan. Payen itu saya. Tahu. Tahu kan? Nah. Itu Payen lah. Pak Yoserisa. Kalau ke sejarah. Saya nggak bisa nyanyi. Kau satu segalanya begitu di antara berjuta di sana. Saya dari Solo, Oh, Solo. Jawa Tengah. Iso ngomong Jawa. Iso ngomong Jawa. Ora iso. Soalnya yang Solo toh, dia orang Solo. Orang Solo kan ngomong Jawa Solo. Iso sitik-sitik. Saya已经忘记了。 Lebih lancar bahasa Jawa. Sampai kuliah Dari cilik dari cilik sampai kuliah ngomong Jawa. tinggal di Solo, terus tinggal di Jakarta, Ah, terus dari Jakarta pindah ke Taiwan. kapan pindah ke Taiwan? Ke Taiwannya sudah 20 tahun.
Karena anak-anak demi anak supaya belajar bahasa Melayu. Oh. Enak. Ya, tempe bikin sendiri. Tempe beli di Taiwan. Goreng. 不用不用，够了。大家是我的没事。够了够了，没事没事，跟大姐一起吃。有吃了，有吃了。 Aduh, 谢谢谢谢。都是同乡嘛。 Dari Medan ah? Medan lang ah? Eh, ako Hokkien wa? Tampo. Medan đâu chụp hình à? Xe hẳn bên ngoài đâu. Quỳ cái khao khao bên ngoài à? 对，家人都回来，回来还很小。幾年嚟到啊？80年咯，1960年啊。哦，你對時間有做有sebagian有一半對去中國大陸嘛？看我是吧？啊？我就是中国大陸。你先回到那個中國大陸？對呀。然後後來怎麼來到這邊啊？出去馬靠，然後再哦，六家人啊。 去中国大陆啊，然后被安置到农场嘛那边，对，什么农场啊？还记得？长山华侨农场。长山的，我去过。你去过啊？福建长山华侨农场。对，我就在那边长大，到读完高中，79年我才去澳门，79年才回大陆。所以你们60年先到那个长山华侨农场，对，在那边生活了将近20年。对。 你79年才去的澳门、马高，那你父母呢？就是一起呀。一起，就全家一起去那个澳门吗？对。然后从澳门再过来的。从澳门就上 already married 就没有来，然后我还没有 married， 我就跟我爸爸跟我妈来，然后就是我弟弟。 跟我现在在台湾剩下我跟我弟弟而已。哦，那个时候要申请到澳门也不容易啊。刚改革开放嘛，那个时候。对，然后就邓小平那个的时候，刚好那个时候，因为我们是很多人，大家庭，就是干大家庭他就批，就是重点批。 大家庭的出来，幸运的话我们不出来。哦，那个不是每个人都可以批的。不是每一个人，我爸爸收购了很多东西。哦，才可以，可以。那个时候很难，很苦哦，在华侨农场。没有工作做，什么都没有。不是当那个什么吗？就种地吗？对啊，种地也就是你知道社会主义爱种不种这样子。那你之前也是有在那个农田干过活的？干过，但是就是很短时间，因为我读书，我跟我爸讲说，也没有什么事做啊。然后他讲能够去读书，给你读书，我可以读到高中嘛。文化大革命停了2年，停了几年文化大革命，12岁就文化大革命嘛，然后就停下来，以后再倒回去读书，所以我们就算年纪比较大的了，本来就是。 一直上去就没那么大，然后变成就压缩到，好像我们是5年出生的嘛，56、57、58，全部记在一个阶层，就是一个 level 了。对，一个年级那个。倒回去再读了，然后我们5年的就比较年纪比较大，比较成熟，就比较会读书嘛。然后他们那些小的。 就搞实验工压在一起，他们都不会，然后傻傻的是这样读。还会说印尼语吗？我有回去工作10年。有在印尼工作过？对。Jadi apa? Jadi sweater. Oh, tahun berapa itu Bu? Tahun 90 年。90. 90 until 2003，到后面我。13 tahun di Indonesia kerja di Indonesia。我在马靠也是10年。 也会说粤语哦，会啊。我在马靠做 Lost and Found 做10年。Lost and Found。在机场。在赌场。哦，那您真的很厉害，就是那时候79年到马靠澳门，然后从澳门去台湾怎么申请呢？在台湾那时候可以来呀，来了以后就是3个月，你可以逗留3个月，然后如果mau tinggal di sini， 你不要拿身份证，
你可以3个月在这里，然后我就拿身份证嘛。那个时候可以拿呀？那时候是因为我是港澳同胞嘛。你就从那个长沙华侨农场到澳门，然后澳门算是那个港澳同胞了，然后就可以拿到台湾的身份证。那个时候可以来这里，他完全接受你可以。那你这个离开了长沙华侨农场有没有回去过？有，去年我还去厦门，厦门就是他们农场的，就是农场还待在农场的同学啦，香港的啦，聚会啊，台湾只有我一个。哎呀，太巧了，我去年去长沙华侨农场啊，对。Di Indonesia masih ada saudara? Saudara ada， 就是堂兄弟姐妹。堂兄弟姐妹哈。堂的。Masih sering ke Indonesia？ jarang ya？ 有去，我去啊，去了好几次。回来就最喜欢去的就Indonesia，不然很好吃的东西。Makanan Indonesia enak ya? Enak. Masih suka makan Indonesia? Masih suka. Ya, ini kan khas Medan nih, cai pao. Khas Medan. Ya kan, khas Medan kan? Aku coba ya. Ya, coba. Lihat rasanya sama apa enggak? Ya. Oke, terima kasih Bu. Hao. Ya. Bikinan dia. Iya, orang Medan, ini khas Medan. Itu rekam apa? Rekam juga. Rekam, iya rekam. Nah sini. Ini dalamnya ada bengkuang, ada ebi juga gitu. Wangi banget. Rasanya sama sih dengan yang di Medan. Cuma kurangnya sambal aja sih. Di sini banyak banget koleksi dari Indonesia ya. Dia banyak barang di Dulu lebih banyak lagi. Oh banyak. Baru diberesin. Baru diberesin. Ini ada wayang gitu lagi ya. Wayang golek. Barang-barang banyak. Barong. Ya, mandi barong. Ya. Indonesia dari mana? Jakarta. Jakarta. Gue punya rumah dulu, Hotel Indonesia lagi dibangunin. Iya. Belakang Hotel Indonesia. Di belakang Hotel Indonesia. Sudah 60 tahun yang lalu. Tahun 60 berapa? Di belakang Hotel Indonesia tuh. Iya, iya. Yang Batu Raja nomor 23. Sekarang udah nggak ada ya? Sekarang udah nggak ada ya? Masih ada rumah tadi. Masih ada? Lagi ini pulang pertama ya, pulang. Ya. Gila, banyak anak kecil ikutin mobil. Iya, ada 20 tuh. Ya. 20 banyak kan anak kecil tuh. Ikutin, aduh. Golek kok ini kasih dulu ya. Minta uang. Dia saudara gue bilang jangan kasih loh, kalau semua kasih nggak habis-habis. Bisa kasih satu orang, ini orang dewasa. Bilangin bagi-bagi gitu. Kalau mati. Datang sini tahun 60 juga sama? Iya, 1960. Minggu itu sama sama dia. Satu kapal ya? Satu kapal ya. Satu keluarga juga kembali ke sini? Satu keluarga. Kayak itu, kayak pindah rumah gitu. Semua satu orang pakai itu pakai peti gitu ya? Pakai rotan punya tuh, bikin pakai rotan punya. Diikat bawa sepeda 6. Senger tuh. Oh, singer itu mesin jahit ya? Mesin jahit bawa 3. Gila, singer itu sekarang jadi barang antik loh. Barang antik itu. Dibuang, dibuang, sayang. Dulu pilihnya kembali ke sini gitu? Iya, naik apa? Dia anaknya semuanya pulang ke ERT. Ini kapal kita. Di depannya kapal taluk. Ya. Ke taluknya tak usah uang. Ya. Free. Kita orang ke taluknya mau uang. Bayar. Itu kan bayar. Susah dulu. Susahnya kenapa? Hawanya nggak cocok. Iya. Dingin ya? Dingin sampai dingin garuk-garuk bukan garuk di luar. Mesti pakai jarum tuh tusuk-tusuk. Itu gatal. Gatal. Tongcang. Terlalu dingin. Iya, bisul-bisul gitu ya. Tapi kita nggak takut dingin loh. Datang sini masih nggak takut pakai celana pendek. Iya, iya. Kedua tahun ini, aduh bengkak. Kakinya bengkak. Sampai nggak bisa jalan tuh. Mau garuk nggak bisa garuk di dalam, kayaknya di tulang, kayaknya di dalam. Tapi buat apa? Buat makan, tempat tinggal gimana? Sama. Di sekolah. Udah pernah jadi sawah juga. Ya. Beli papa atau lihat sawah bagus di sini atau dibohongin orang. Nggak bisa tanam, ikut dia tanam. Sama juga cucau lah. Terus udah jadi cucau banyak limpah lagi di
Jepang banyak lintah. Oh, lintah. Pernah juga jadi petani gitu, nanam gitu juga. Tapi tanah sendiri ya, beli tanah gitu ya. Tapi belinya itu Sanchiu Jenju. Ya, pada waktu itu pemerintah ada satu dari dulu ada satu peraturan. Iya. Sanchiu Jenju itu menjadi dapat 100 kilo harus kasihkan yang tanam itu 70% gitu. Kita baru kasih tuan tanah. Itu Sanchiu Jenju. Berarti 70% kasih nanam, 30% kasih tuan tanahnya. Iya. Itu peraturan zaman dulu. Iya. Tapi rugi. Rugi. Kalau di Cungko kan dulu kan tanam setengah mati, 100 kilo. Yang dapat kamu 10 kilo. Saya tuan tanah ini 90 kilo. 10%. Iya. Itu namanya Sanchiu Jenju. Tapi sekarang udah beda. Tunggu talu. Ya, terpaksa karena pemerintahnya berjuang ya. Dibohongin orang lagi. Buka warung di Secangcie, Mas. Dibohongin. Iya. Akhirnya dibohongin itu orang udah di stempel, dia nggak bayar bank. Jadinya ini ya, jadi tanggung punya mesti bayar ya. Pada waktu itu yang dibohongi bukan 1-2 orang. Banyak dibohongin memang. 70% dibohongi semua. Bukan saya puji-puji. Iya. Pada waktu itu di Taiwan main kita ini yang paling top. Paling top dulu. Tiancai ini tiancai. Kalau di Amerika Sekarang udah kalau di Amerika ada Jimi Hendrix. Ini Jimi Hendrixnya Taiwan. Jadi nggak usah pakai petikan ini. Dia nggak ada bayar loh. Dia bisa gitu. Nggak usah lihat balak-balak. Langsung aja gitu aja. Dia makan daging benteng. Pakai rasa gitu aja ya. Pakai feeling, ya bener. Itu bintang penyanyi di Taiwan namanya Huang Ying. Yang di Singapura sekarang. Dulu lagu dia boleh kata 80% yang ngiring adik saya. Oh, yang ngiring. Huang Ying. Huang Ying ya. Jadi pengiringnya. Oh, dia di bandnya. Bandnya. Kita orang masih beli dia karcis loh, gopay loh. Gopay udah murah loh. Masih murah lagi. Gopay. Ini adik saya. Baik sekali sama Lo Tayu. Oh, Lo Tayu, iya. Lo Tayu. Satu lagi sama Chang Ai-chia. Oh, Chang Ai-chia itu terkenal sekali. Kan itu ada syuting film kan? Iya, film. Film. Kok ngomong syukur dibantu namanya Wicak. Ini terus terang ya, bantu nyawanya sampai sekarang ini dari. Kenapa? Operasi? Tinggal 3 bulan. Tinggal 3 bulan. Jantung lemah. Udah lemah. Terakhir nggak usah operasi, tinggal makan obat aja sampai sekarang. Makan obat aja sekarang. Ini kita punya kepala bilang jangan main cewek lagi, makin cewek sekali. Bisa aja Bapak. Bercanda. Kita orang udah main bercanda. Nggak, ini betul-betul membantu. Iya. Sampai sekarang ini kita juga makanya kita orang ngomong. Sekian dulu dokumentasi perjalanan dan kisah sejarah dari para Tionghoa perantauan Indonesia yang memilih kembali ke Taiwan pada tahun 1960-an. Cerita mereka menjadi satu kepingan sejarah yang melengkapi kisah dari para Tionghoa Indonesia yang kembali ke Tiongkok daratan pada masa yang hampir sama. Namun keduanya menjalani kehidupan yang berbeda karena pilihan tempat mereka berlabuh. Semoga dari kisah-kisah mereka, kita bisa melihat sejarah dengan sudut pandang yang lebih manusiawi. Bahwa di balik peristiwa besar politik dan perubahan zaman, selalu ada kehidupan manusia yang ikut terbawa arus di dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini dan sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya.